Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita akan bahas fenomena yang ada di masyarakat tentang bagaimana menyikapi orang-orang memposisikan Al-Quran. Kalau ditanya nih setiap kita, siapa sih yang nggak senang Al-Quran? Siapa yang nggak beriman sama Al-Quran? Semua kita senang. Nah, hari ini saya punya pemateri yang mudah-mudahan ahli dalam bidang ini. Bukan ahli ya bang, maksudnya Berpengalaman. berpengalaman. Beda dengan ahli. Kalau ahli itu mungkin benar-benar menguasai secara penghafalan, kemudian secara arti, harfiah dan sebagainya. Hanya satu bidang aja, di bidang membacanya saja gitu bang. Jadi bukan yang nanti takutnya teman-teman ABD official ini menyangka ini ahli tafsir dan sebagainya. Itu yang meluruskan sedikit aja bang ya. Dia takut diundang pemateri nanti. Iya. Untuk bahas tafsir. Kaleng-kalengnya ini sebenarnya. Kalau bagi saya nggak kaleng-kaleng, beliau ini adalah Bang Habib Faisal Nasution, SPDM HUM, jurusan bahasa Inggris. Tapi bayangkan beliau rutinitasnya baca Al-Quran. Nah, kayak ginilah seorang muslim yang pengen kita nih, jurusan bahasa Inggris tapi dekat dengan Al-Quran gitu. Iya. Kalau fenomena sekarang bagaimana kira-kira Bang Habib lihat sikap orang tentang Al-Quran? Jadi kalau fenomena sekarang ya, zamannya gadget sekarang Iya, ya Bang gadget. ABD official ini, ABD Rahim official ini. Ngomongnya nggak usah bilang ABD official, Bang Rahim aja. Oke, sorry. Jadi orang lebih sering update sering kali melihat handphonenya. Kalau kita bisa lihat ya, kapan dia update-nya itu kita bisa lihat selang waktunya. Ya, artinya 20 menit dia baru aktif di WA-nya atau di Facebook-nya. Nanti 20 menit lagi dia udah aktif. Tapi kalau kita tanya kapan terakhir baca Quran, bisa jadi Ramadan tahun lalu atau Ramadan yang 2 tahun yang lalu seperti itu. Atau ada juga yang lebih parahnya, fenomena di masyarakat, kapan terakhir baca Quran? Waktu SD. Masya Allah. Inilah yang sekarang di fenomena masyarakat kita, yang Al-Quran perlahan-lahan ditinggalkan. Itulah yang menjadikan seringkali kita jumpai di rumah-rumah Al-Qurannya berdebu bang. Itu dia bang, seperti itu. Jadi fenomenanya sekarang ini, itulah yang kita lihat, bahwa Al-Quran hanya dijadikan sebuah etalase saja, hanya sebagai pajangan saja, tapi tidak dibaca di rumah, seperti itu. Oke, jadi masuk nih pembahasannya yang tadi. Kalau HP, WA, sosial media kita bisa Update aktif. terus. Update. Iya benar. Mungkin begini juga, itu kan gampang HP dipegang. Al-Quran kan nggak bisa dipegang. Itu dia bang, sekarang udah canggih. Di Al-Quran, di HP juga ada Al-Quran. Mbok ya, kalau kita update di Facebook atau di WA, status semuanya juga beriringan dengan Al-Quran juga kita baca, walaupun lewat HP, seperti itu bang. Ya. Jadi itu sebenarnya masalahnya di mana? Apakah karena mudahnya megang HP daripada megang Al-Quran, atau ada masalah lain kira-kira di Iya, kondisi kita artinya ini? berarti di kemauan sendiri masing-masing ya bang, yang belum memulai dan membiasakan kebiasaan untuk membaca Al-Quran itu sendiri bang. Jadi artinya dari diri masing-masing dulu, bagaimana, apakah benar-benar mau memulai baca Quran kah, atau ya belum kepikiran sama sekali untuk membaca Al-Quran, seperti itu bang. Padahal kan kita sebagai seorang muslim, bahkan ya kalau tidak ada Al-Quran kita dalam tubuh kita ini, artinya kita tidak membacakannya, ya kalau ibarat rumah itu seperti kuburan, berarti diri kita juga bisa diibaratkan kuburan. Kalau ada rumah yang tidak ada bacaan Al-Quran di dalamnya, itu ibaratkan kuburan. Bagaimana pula dengan diri kita, yang kalau setiap harinya kita tidak pernah membaca Al-Quran, ya bisa jadi kita layaknya kuburan itu, sepi, tidak ada bermanfaat dan sebagainya. Begitulah kira-kira. Tapi sekarang fenomenanya, mungkin kenapa orang nggak baca Al-Quran? Ya mungkin karena dia nggak bisa baca Al-Quran juga. Iya benar juga. Kan Benar. banyak tuh. Benar. Apa salah satu itu juga penyebabnya? Ya bisa jadi, karena kita lihat ya, anak-anak sekarang juga, kalau kita dulu ya benar-benar dengan orang tua itu wajib yang paling utama itu
harus baca Al-Quran. Kita dulu masih kecil-kecil udah alif-alif, ngaji sore, ngaji maghrib. Kalau sekarang orang tua ya hanya, saya tidak mengatakan semua orang tua ya, tapi sebagian besar juga banyak orang tua yang benar-benar tidak memperhatikan bagaimana anaknya bisa membaca Al-Quran, sehingga maghrib dibiarkan saja, tidak ada aktivitas membaca Al-Quran. Maghrib mengaji juga sudah semakin lengang, artinya sudah semakin tidak ada lagi kelihatan. Itulah yang menjadikan fenomenanya banyak yang kalau nanti kita suruh baca Quran udah SMA, SMA, bahkan di perkuliahan juga banyak yang nggak bisa baca Quran, Bang. Inilah tantangan yang sekarang ini yang terjadi seperti itu. Jadi kita punya banyak masalah nih. Iya, benar. Yang pertama nggak bisa baca Al-Quran, bisa baca Al-Quran niatnya kurang, Iya, lebih sibuk dengan HP. Kira-kira ada solusi dari pengalaman yang abang berikan? ya. Jadi kalau saya sendiri ya, Bang Rahim ya, kalau saya sendiri itu awalnya juga sama, jarang gitu baca Quran gitu ya. Tapi semenjak sudah kuliah, waktu itu kuliah ya, kuliah kemudian bergabung di sebuah organisasi Islam di kampus, alhamdulillah sudah mulai membiasakan, tapi belum sanggup untuk yang namanya satu hari satu juz, masih bolong-bolong, hari ini baca, besok baca, mungkin hanya beberapa lembar, tapi tidak mentok dengan satu juz. Dan beberapa tahun kemudian barulah booming, ada tuh yang namanya one day one juz. Iya, booming beberapa lama, tapi saya sendiri pun belum bisa mengikuti, Bang Rahim, karena saya langsung terpikir dalam pikiran saya, satu hari satu juz itu berat sekali menurut saya, karena Kita orang sibuk. iya gitu ya benar, kan? punya Kuliah. kesibukan banyak, kuliah, mau baca satu juz pula, yang rata-rata kalau kita lembarkan itu 10 lembar sampai 12 lembar gitu ya membacanya, itu kayaknya impossible gitu ya, nggak mungkin saya bisa ikut program one day one juz itu, Bang Rahim. Belum lagi mungkin bacaan Al-Quran kita nggak terlalu Iya, lancar. benar sekali. Jadi tapi ada juga proses untuk baca Al-Quran itu, alhamdulillah begitu kan. Nah, jadi sekarang udah bisa satu juz. Alhamdulillah. Jadi qadarullah, iya kan, alhamdulillahnya 2006, saya lupa tepatnya Bang Rahim, 2006 2007 itu saya memberanikan diri bertanya. Ada teman yang sudah bergabung duluan di Odos. Itu Ahina Muhammad Sandi Pradana. Kalaupun nanti pahala bacaan saya juga untuk dia, alhamdulillah dia juga mendapatkannya, karena begitu saya tanya, dia mengajak saya, meyakinkan saya untuk ikut di Odos. Awalnya saya ragu, apa bisa kemudian dia mengajak dan akhirnya saya bergabung di Odos di tahun 2006 akhir atau 2007 awal. Disitulah saya mulai bergabung di komunitas One Day One Juz seperti itu. Sampai sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang. Wow, udah berapa tahun itu? 14 tahun ya? Enggak lah. 2006. Ini 2020. Maaf. Iya kan? 14 2016 akhir 2017 awal. Maaf. Udah 2017. Gede itu kalau anak itu ya kan? 4 tahun lah, 4 tahun. 4 tahun. Iya benar. Tapi luar biasa juga bisa istiqomah begitu kan? Tetap begitu. Alhamdulillah. Tapi siapa aja bisa, Bang Rahim, ininya untuk one day one juz itu, asal benar-benar punya niat dan tekad yang memang untuk membiasakannya seperti itu. Kalau mungkin bagi yang pemula nggak usah lah satu juz, yang nggak apa ini. Kira-kira Ya, benar. minimal baca Al-Quran aja ya kan? Benar. Nggak usah dipaksakan. Kadang-kadang banyak orang ini mikir karena langsung nengok ke yang tinggi langsung malas dia gitu. Padahal dia bisa baca Al-Quran. Iya gitu kan? benar Bang Rahim. Jadi sebagian awalnya itu kontroversi begini. Kenapa kita harus ikut one day one juz di komunitas itu? Berarti kita ria dong untuk menunjukkan ini kita salah ya. Kalau yang berpikir seperti itu salah. Kita mengikuti program itu, komunitas itu agar tilawah kita itu, bacaan Al-Quran kita itu terkontrol, karena bakal ada admin yang mengingatkan kita. Kalau kita sendiri ya udahlah, itu kan
ibadah ya, hubungan kita kepada Allah, hablum minallah tentang baca Al-Qur'an. Artinya ya udah antara kita dengan Allah aja, nggak usah itu kita ikut-ikut yang namanya komunitas-komunitas baca Quran. Kok semua orang tahu, itu mungkin bagian dari setan untuk membujuk kita. Ya udah sendiri aja, sehingga akhir nanti kita tidak istiqomah, sehingga kita kembali lagi tidak baca Al-Qur'an. Itu dia. Jadi banyak orang beranggapan wah iya nanti. Iya benar. Terakhir nggak baca Al-Quran. Iya benar, terakhir nggak baca Quran karena sendirian doang kan. Ya udah mungkin 1 minggu dia bertahan dengan 3 lembarnya, tapi besok karena nggak ada yang mengingatkan, nggak ada sistem laporan dan sebagainya, ya udah antara dia sama dia cincai lah jadinya, akhirnya nggak ada baca Quran lagi begitu. Kalau misal nih bagi yang nggak sanggup baca Al-Quran 1 juz, nah, ada saran untuk mereka kira-kira atau yang belum pernah baca Al-Quran gitu kan, belum pernah nyentuh Al-Quran kecuali pas waktu Ramadan, pas waktu mungkin ada orang tuanya yang meninggal, wirid tadarus di rumahnya, hanya itu saja. Ada saran untuk mereka? Jadi di komunitas One Day One Juz ini Bang Rahim, itu tidak hanya untuk yang 1 hari 1 juz, tapi ada juga yang 1 hari 1 lembar gitu kan. Ada yang 1 hari 5 lembar. Jadi dia step by step, ada yang dari 1 lembar. Jadi bagi kawan-kawan ini, bagi yang menyaksikan YouTube ini ya, jadi tetap ada gitu ya untuk mulai dari 1 lembar. Jadi mulailah dari yang sedikit ya, baru nanti mulai ke 5 lembar, setelah istiqomah baru nanti ke 1 juz seperti itu. Artinya minimal ya, kalaupun nggak bergabung dengan Odos itu minimal ya usahakan baca Al-Quran lah gitu kan. Tapi lebih bagusnya Bang Rahim, kita bergabung di sebuah komunitas itu tadi, karena supaya ada controlling kita dalam intensitas dan kontinuitas dalam kita bertilawah tadi. Ya, karena kalau cuma kita sendiri takutnya ya udah kita bosan, kita lagi galau, lagi futur, lagi mager, sehingga akhirnya nggak ada yang mengingatkan, ya udah kita nggak bertilawah lagi seperti itu. Jadi semakin dekat dengan Al-Quran itu ya kan. Iya, jadi Al-Quran itu adalah obat dari segala obat seperti itu Bang Rahim. Jadi kita upayakan bagaimana kita, keluarga kita, rumah kita harus ada Al-Quran yang di dalamnya. Kalaupun kita tidak mampu membaca, menghafalkannya ya Bang Rahim, jujur kita iri dengan para hufaz itu, para hafiz-hafizoh yang mereka bisa menghafalkan Al-Quran gitu ya. Ketika kita tanya 1 juz, Masya Allah gitu ya, mereka bisa menghafalkan di luar kepala mereka. Ya, kalau bagi kita yang belum mampu, setidaknya kita mampu membacakannya. Jadi Al-Quran itu Masya Allah yang Bang Rahim. Jadi ibaratnya kalau dikatakan Rasulullah itu, kalau kita baca 1 ayatnya itu bukan Bismillahirrahmanirrahim dapat 1 pahala, tapi di per ayatnya Bang Rahim. Jadi alif lam mim, alif 1 pahala, dihitung per 10 pahala, maaf 10 pahala, lam 10 pahala, mim 10 pahala. Bayangkan baru kita baca alif lam mim kita sudah dapat 30 pahala. Bayangin kalau kita bacanya 1 lembar, 1 halaman aja Bang Rahim, itu ada berapa ratus atau 1000 huruf dikali 10. Masya Allah. Artinya kalau kita pingin mencari pahala dengan jalan pintas, baca Al-Quran solusinya. Tapi masalahnya gini, orang nggak mau nyari pahala sekarang, nyari duit banyak. Artinya ya carilah duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya. Jadi carilah akhiratmu seolah-olah engkau mati esok. Harus seimbang dong, harus balance seperti itu. Ya, tapi karena asik nyari duit, lupa nyari pahala gitu. Pahala itu nggak nampak soalnya gitu kan. Nah, misalnya kita bilang 1 huruf 10 pahala, 2 huruf 20. Orang matematika bisa tuh. Orang nggak nampak pahalanya gitu kan. Nah, jadi kayak mana pula tuh? Ya itu kembali lagi terpulang kepada hidayah ya Bang Rahim. Artinya kalau kita benar-benar belum mampu untuk mengikuti dan membacanya,
mintalah kepada Allah agar Allah membukakan jalan bagi kita untuk mau membaca Al-Quran. Pas. Iya. Jadi kalaupun doa pun nggak mau, saya udah angkat tangan lah Bang Rahim. Kalau mau minta pun berdoa dia nggak mau supaya dia dimudahkan membaca Al-Quran, nah ini udah terlalu berarti seperti itu ininya. Artinya kalau minta sama orang kita berani mau gitu. Iya benar. Kenapa minta sama Allah yang nggak pernah ngusir kita nggak mau Iya gitu ya, kan? gratis kan ya, gratis dan selalu standby 24 jam. Artinya seperti itu. Oke, terakhir gini pertanyaannya. Itu kan untuk yang udah bisa baca Al-Quran tapi nggak mau baca Al-Quran. Saya yang lebih perhatian saya banyak yang sekarang generasi yang nggak bisa baca Al-Quran itu gitu. Kira-kira ada nasihat untuk sahabat-sahabat kita ini. Misal SMA udah kuliah nggak bisa baca Al-Quran. Ya, menjadi hal yang paling menyedihkan ya Bang Rahim, bukan nggak bisa bahasa Inggris, Iya. bukan nggak bisa Matematik. matematika, ya kan, atau dia tidak bisa berbicara di depan umum. Iya. Menurut kita sebagai seorang muslim dan insya Allah kita juga mukmin, yang paling menyedihkan dari generasi kita ketika anak-anak kita, anak cucu kita nantinya mereka tidak bisa membaca Al-Quran Bang Rahim. Artinya kalaulah sudah sampai terputus kalam Allah itu, apa jadinya dunia pasti morat-marit jadinya seperti itu. Jadi itu yang paling kita khawatirkan. Maka dari itu alhamdulillah, tapi Bang Rahim ya, sekolah-sekolah juga sekarang sudah banyak TKIT, SDIT, SMPIT yang mereka berbasis Al-Quran. Belum lagi sarana-sarana tahfiz juga sudah banyak. Terpulangnya sekarang untuk sarana itu sudah sangat banyak Bang Rahim. Terpulangnya sekarang itu dari rumah itu sendirilah sekarang masalah terbesarnya. Kalau kita lah, saya guru, Bang Rahim juga guru, keinginan kita besar agar anak-anak ini bisa baca Quran itu besar kan ya. Besar. Tapi masalahnya mereka di rumah tidak ada pendidikan yang mengajarkan mereka untuk mengaji dan membaca Al-Quran. Inilah yang menyebabkan banyak generasi kita ini nggak bisa baca Quran Bang Rahim. Kenapa? Karena ya tentu rumah adalah madrasah yang pertama untuk dia membiasakan kebiasaan baik atau buruk. Iya, Ya pas. kan? Makanya kalau sekarang sarananya sudah sangat banyak, masalah terbesarnya adalah individu dari keluarga itu sendiri. Maukah mereka membimbing anaknya ketika maghrib matikan TV dan fokus membaca Al-Quran, mengantarkan anaknya ke tempat guru-guru ngaji? Ini masalahnya. Maka kita berharap nih orang-orang tua, kalau kita tidak bisa baca Quran, setidaknya anak kita, cucu kita bisa baca Quran. Karena nanti kalau kita meninggal, nggak mungkin pakai MP3 kan ya, Iya. Yasinnya ya kan. Gimana Bang Rai Iya. mau di MP3 aja ya kan? Tentunya kita pingin dari anak kita, keturunan kita yang baca Al-Quran seperti itu. Ya setidaknya jangan takut anak kita nggak makan aja begitu kan. Tapi Iya, harus benar. khawatir juga kalau anak kita nggak bisa baca Iya, Al-Quran. benar. Karena yang dibacain bukan bahasa Inggris ketika Iya. nanti kita udah nggak ada Bang Rahim, tapi Al-Quran seperti itu. Jadi ada lagi pesan terakhir kira-kira? Kayak kayak mana nih Bang Rahim? Maksudnya bukan pesan terakhir mau meninggalkan alam ini enggak. Tapi pesan terakhir untuk gitu sahabat-sahabat ya. sekalian Oke. gitu. Jadi pesan saya seperti ini, untuk supaya kita istiqomah dalam bertilawah itu adalah apapun kondisi kita, sekalipun kita saat itu sedang bermaksiat, sedang melakukan keburukan, jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Kenapa? Karena sekali kita tinggalkan, maka kita akan sudah tidak mau lagi. Artinya kita sudah malas untuk mengulanginya lagi. Artinya jangan kasih kesempatan bagi setan untuk menghancurkan keinginan kita yang sudah kita benar-benar tekadkan untuk kita jalankan. Jadi dalam kondisi apapun, sekalipun kita bermaksiat, sekalipun hari itu kita meninggalkan kewajiban, ini maaf ya, kewajiban sholat 5 waktu kita tinggalkan, tapi jangan tinggalkan kebiasaan Al-Quranmu yang sudah berjalan sampai dengan 3 minggu, 1 bulan, tetap jalankan. Karena insya Allah itulah yang akan menjadikan hidayah itu, setidaknya Allah masih melihat kita dengan Al-Quran itu. Karena Bang Rahim, Allah yang menunjuki hidayah itu bagi orang-orang yang Allah kehendaki, dan bagi orang yang Allah tidak kehendaki maka ia tidak memberikannya. Jadi
mari kita jadikan amalan-amalan tidak hanya membaca Al-Quran ya, tapi tidaknya Al-Quran itu menjadi musababnya Allah masih mau memalingkan atau melihat diri kita seperti itu. Intinya seperti itu, Bang. Oke, baik, terima kasih untuk Bang Habib. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.